Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Nur Afni Safarina, SPC MPC selaku dosen mata kuliah Psikologi Kepribadian, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang teori humanisme Abraham Maslow dan Carl Rogers. Sebelum kami membahas tentang teori humanisme Carl Rogers, alangkah baiknya kami membahas tentang teori humanisme Abraham Maslow. Humanisme menegaskan adanya keseluruhan kapasitas martabat dan nilai kemanusiaan untuk menyatakan diri atau self-realization, motivasi atau teori hierarki kebutuhan. Maslow menyusun teori motivasi manusia, di mana variasi kebutuhan manusia dipandang tersusun dalam bentuk hierarki atau berjenjang. Setiap jenjang kebutuhan dapat dipenuhi hanya kalau jenjang sebelumnya telah relatif terpuaskan. Teori hierarki kebutuhan Maslow yang pertama ada hubungan antar kebutuhan. Jenjang motivasi bersifat mengikat, maksudnya kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah harus relatif terpuaskan sebelum orang menyadari atau dimotivasi oleh kebutuhan yang jenjangnya lebih tinggi. Jadi, kebutuhan fisiologis harus terpuaskan lebih dahulu sebelum muncul kebutuhan rasa aman. Sesudah kebutuhan fisiologis dan rasa aman terpuaskan, baru muncul kebutuhan kasih sayang. Begitu seterusnya sampai kebutuhan dasar terpuaskan, baru akan muncul kebutuhan meta. Yang kedua ada kebutuhan rendah versus kebutuhan tinggi. Pada umumnya, kebutuhan yang lebih rendah mempunyai kekuatan atau kecenderungan yang lebih besar untuk diprioritaskan. Namun, bisa terjadi perkecualian akibat sejarah perkembangan perasaan, minat, dan pola berpikir sejak anak-anak. Orang yang kreatif lebih mementingkan ekspresi bakat, khususnya alih-alih memuaskan dorongan sosialnya. Orang memprioritaskan kebutuhan kepuasan self-esteem di atas kebutuhan kasih sayang dan cinta. Atau orang memprioritaskan nilai-nilai atau idea tertentu dan mengabaikan kebutuhan fisiologis dan rasa aman. Selanjutnya, ada kebutuhan dasar satu atau kebutuhan fisiologis. Umumnya, kebutuhan fisiologis bersifat homeostatik atau usaha menjaga keseimbangan unsur-unsur fisik, seperti makan, minum, gula, garam, protein, serta kebutuhan istirahat dan seks. Kebutuhan fisiologis ini sangat kuat. Dalam keadaan absolut, kelaparan dan kehausan, semua kebutuhan lain ditinggalkan dan orang mencurahkan semua kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan ini. Selanjutnya ada kebutuhan dasar 2 atau kebutuhan keamanan atau safety. Sesudah kebutuhan fisiologis terpuaskan secukupnya, muncul kebutuhan keamanan, stabilitas, proteksi, struktur hukum, keteraturan, batas, kebebasan dari rasa takut dan cemas. Kebutuhan fisiologis dan keamanan pada dasarnya adalah kebutuhan mempertahankan kehidupan. Kebutuhan fisiologis adalah pertahanan hidup jangka pendek, sedangkan keamanan adalah pertahanan hidup jangka panjang. Selanjutnya ada kebutuhan dasar 3 atau kebutuhan dimiliki dan cinta atau belonging and love. Sesudah kebutuhan fisiologis dan keamanan relatif terpuaskan, kebutuhan dimiliki atau menjadi bagian dari kelompok sosial dan cinta menjadi tujuan yang dominan. Orang sangat peka dengan kesendirian, pengasingan, ditolak, lingkungan, dan kehilangan sahabat atau kehilangan cinta. Kebutuhan dimiliki ini terus penting sepanjang hidup. Selanjutnya ada kebutuhan dasar 4 atau kebutuhan harga diri atau self-esteem. Manakala kebutuhan dimiliki dan mencintai telah relatif terpuaskan, kekuatan motivasinya melemah, diganti motivasi harga diri. Ada 2 jenis harga diri, yang pertama ada menghargai diri sendiri, yang kedua ada mendapat penghargaan dari orang lain. Selanjutnya ada kebutuhan meta atau kebutuhan aktualisasi diri. Akhirnya, sesudah semua kebutuhan dasar terpenuhi, muncullah kebutuhan meta atau kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan menjadi sesuatu yang orang itu mampu mewujudkannya, memakai atau secara maksimal seluruh bakat kemampuan potensinya. Aktualisasi diri adalah keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri, untuk menyadari semua potensi dirinya, untuk menjadi apa yang dia dapat melakukannya, dan untuk menjadi kreatif dan bebas mencapai puncak prestasi potensinya. Dan yang terakhir ada kebutuhan neurotik. Kepuasan kebutuhan hierarkis atau konatif, estetik, dan kognitif menjadi dasar dari kesehatan fisik dan psikis seseorang. Dan frustrasi karena kegagalan memperoleh kepuasan akan menimbulkan gangguan, penyakit pada taraf tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya,
Triwulan Syari. Baik, saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang mencapai aktualisasi diri. Aktualisasi diri dapat dipandang sebagai kebutuhan tertinggi dari suatu hierarki kebutuhan, namun juga dapat dipandang sebagai tujuan final, tujuan ideal dari keputusan manusia. Konsep tujuan hidup sebagai motivator ini mirip dengan konsep assertive self dari Jung, kekuatan kreatif self dari Adler, atau realisasi diri dari Horney. Menurut Maslow, rata-rata kebutuhan aktualisasi diri hanya terpuaskan 10%, yaitu dalam pengembangan diri dan pengalaman puncak. Nah, pengalaman diri itu apa sih? Jadi, dalam pengembangan diri, itu ada 8 modal tingkah laku yang harus dipelajari dan dilakukan agar orang dapat mencapai aktualisasi diri melalui jalur belajar pengembangan diri. Yaitu yang pertama ada alami sesuatu dengan utuh, gamblang, dan tanpa pamrih. Yang kedua ada hidup adalah perjalanan proses memilih antara keamanan dengan resiko. Yang ketiga, biarkan self tegak. Yang keempat, apabila ragu, jujurlah. Yang kelima, dengar dengan seleramu sendiri, bersiaplah untuk tidak populer. Yang keenam, gunakan kecerdasanmu, kerjakan sebaik mungkin apa yang ingin kamu kerjakan. Yang ketujuh, buatlah pengalaman puncak, peak experience. Dan yang kedelapan, temukan siapa dirimu, apa pekerjaanmu, apa yang kamu senangi dan tidak kamu senangi, apa yang baik dan buruk bagimu, kemana kamu pergi, dan apa misimu. Selanjutnya ada pengalaman puncak atau peak experience. Nah, di sini Maslow mengemukakan dalam penelitian bahwa banyak orang mencapai aktualisasi diri ternyata mengalami pengalaman puncak, suatu pengalaman mistik mengenai perasaan dan sensasi yang mendalam, psikologik dan fisiologik. Kemudian ada organisasi kepribadian. Dalam materi ini terdapat 2 pembahasan, yaitu sindrom kepribadian dan kekurangan dan menjadi. Yang pertama ada sindrom kepribadian, di mana Maslow baru meneliti 3 sindrom yang terpenting, yakni sindrom harga diri atau self-esteem, sindrom keamanan atau security, dan sindrom kecerdasan intelektual. Penelitian ini dilakukan dengan memakai metode holistic analytic. Konsep sindrom kepribadian yang berisi subsindrom merupakan bagian dari usaha Maslow menolak pandangan yang memecah atau memerinci manusia menjadi bagian-bagian kecil yang saling tidak berhubungan, menjadi bagian elementer dalam suatu yang spesifik. Dan yang kedua itu ada kekurangan dan menjadi atau defisiensi being. Menurut Maslow, orang berhubungan dengan dunia luar dalam dunia bentuk alam kekurangan dan alat menjadi sebagai tambahan dan untuk membedakan motif atau kebutuhan D dengan B. Maslow membedakan jenis komunikasi yang menjadi ciri dari kedua alam itu, decognition dan decognition. Oke, penjelasan teori dari Carl Rogers akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu teori humanisme Carl Rogers. Yang pertama yaitu hakikat pribadi fenomenologis. Pendekatan humanistik sangat menghargai individu sebagai organisme yang potensial. Rogers mengemukakan 19 rumusan mengenai hakikat pribadi, yaitu yang pertama, organisme berada dalam dunia pengalaman yang terus-menerus berubah, yang dimana ia menjadi titik pusatnya. Pengalaman adalah segala sesuatu yang berlangsung di dalam diri individu. Yang kedua, organisme menggapai dunia sesuai dengan persepsinya. Yang ketiga, organisme mempunyai kecenderungan pokok. Yang keempat, organisme mereaksi medan fenomenanya secara total dan berarah tujuan. Yang kelima, pada dasarnya tingkah laku merupakan usaha yang berarah tujuan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan, mengaktualisasikan, mempertahankan, dan memperluas diri
Yang keenam, emosi akan menyertai tingkah laku yang berarah tujuan, sehingga intensitas atau kekuatan emosi itu tergantung kepada pengamatan subjektif seberapa penting tingkah laku itu dalam usaha aktualisasi, memelihara, dan mengembangkan diri. Yang ketujuh, jalan terbaik untuk memahami tingkah laku seseorang adalah dengan memakai kerangka pandangan orang itu sendiri. Yang ke-8, sebagian dari medan fenomenal secara berangsur mengalami diferensiasi sebagian dari medan fenomenal secara berangsur mengalami diferensiasi sebagai proses terbentuknya self. Yang ke-9, struktur self terbentuk sebagai hasil interaksi organisme dengan medan fenomenal, terutama interaksi evaluatif dengan orang lain. Yang ke-10, apabila terjadi konflik antara nilai-nilai yang sudah dimiliki dengan nilai-nilai baru yang akan diintrojeksi, organisme akan meredakan konflik itu dengan cara yang pertama yaitu merevisi gambar dirinya. Yang kedua, mendistorsi nilai-nilai baru yang akan diintrojeksi atau diasimilasi. Yang ke-11, pengamatan yang terjadi dalam kehidupan seseorang akan diproses oleh kesadaran dalam tingkat-tingkat yang berbeda, yaitu disimpulkan, dikaburkan, diingkari, atau diabaikan. 12. Umumnya tingkah laku konsisten dengan konsep self selalu ini benar, maka cara untuk mengubah tingkah laku adalah mengubah konsep self sebagaimana dilakukan Rogers dalam terapinya. Yang ke-13, tingkah laku yang didorong oleh kebutuhan organisme yang tidak dikembangkan bisa tidak dikonsisten dengan self. 14. Salansuai psikologis. 15. Penyesuaian psikologis. 16. Setiap pengalaman yang tidak sesuai dengan struktur self akan diamati sebagai ancaman atau di-treat. 17. Dalam kondisi tertentu, khususnya dalam kondisi bebas dari ancaman terhadap struktur self. 18. Apabila organisme mengamati dan menerima semua pengalaman sensoriknya ke dalam sistem yang integral dan konsisten, maka dia akan lebih mengerti dan menerima orang lain sebagai individu yang berbeda. 19. Semakin banyak individu mengamati dan menerima pengalaman sensorik ke dalam struktur sarafnya, kemungkinan terjadi introjeksi atau revisi nilai-nilai semakin besar. Selanjutnya, struktur kepribadian. Yang pertama, ada organisme. Pengertian organisme mencakup 3 hal. Yang pertama, makhluk hidup. Organisme adalah makhluk lengkap dengan fungsi fisik dan psikoliknya. Yang kedua, realitas subjektif, yaitu organisme menggapai dunia seperti yang diamati atau dialaminya. Realita adalah medan persepsi yang sifatnya subjektif, bukan faktor benar atau salah. Yang ketiga, holisme, yaitu organisme adalah satu kesatuan sistem, sehingga perubahan pada satu bagian akan mempengaruhi bagian lainnya. Selanjutnya ada medan fenomena, yaitu beberapa deskripsi menjelaskan pengertian medan fenomena. Yang pertama meliputi pengalaman internal, persepsi mengenai diri sendiri, dan pengalaman eksternal atau persepsi mengenai dunia luar. Yang kedua meliputi pengalaman yang disimbolkan, yaitu diamati dan disusun dalam kaitannya dengan diri sendiri. Disimbolkan tetapi diingkari atau dikaburkan, yaitu karena tidak konsisten dengan struktur dirinya. Dan tidak disimpulkan atau diabaikan, yaitu karena diamati tidak mempunyai hubungan dengan struktur diri. Yang ketiga, semua persepsi bersifat subjektif, benar bagi dirinya sendiri. Yang keempat, medan fenomena seseorang tidak dapat diketahui oleh orang lain, kecuali melalui inferensi empatik, itu pun pengetahuan yang diperoleh tidak bakal sempurna. Selanjutnya ada self, yaitu konsep pokok dari teori kepribadian Rogers. Sehingga dapat dikatakan self merupakan satu-satunya struktur kepribadian yang sebenarnya. Berikut ada penjelasan self yang dapat disimpulkan dari 19 rumusan Rogers. Yang pertama, SOP
berbentuk melalui diferensi medan fenomena. Yang kedua, self juga terbentuk melalui introduksi nilai-nilai yang orang tertentu, signifikan person orang tua, dan dari histori pengalaman. Yang ketiga, self bersifat integral dan konsisten. Yang keempat, pengalaman yang tidak sesuai dengan struktur self dianggap sebagai ancaman. Yang kelima, self dapat berubah sebagai akibat kematangan biologis dan belajar. Rogers membatasi kesadaran sebagai representasi simbolik dan bagian-bagian pengalaman, bisa dalam wujud simbol verbal atau simbol-simbol lainnya. Karena itu, bagi Rogers kesadaran dan simbolik adalah sinonim. Ada tiga tingkatan simbolisasi atau kesadaran, yaitu suatu peristiwa dialami di bawah ambang kesadaran sehingga diabaikan atau diingkari. Yang kedua, suatu peristiwa dialami dengan kesadaran yang penuh, disimbolkan ke dalam struktur self. Yang ketiga, suatu peristiwa dialami dalam bentuk pengangguran ketika hasil ujiannya buruk, tidak sesuai dengan struktur self-nya yang memandang dirinya siswa yang rajin, cerdas, dan berprestasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. C. Dinamika kepribadian. 1. Penerimaan positif. Konsep penerimaan positif tanpa syarat dari Roger ini pada hakikatnya bertentangan dengan konsep superego dari Frank mendidik anak dengan pendekatan penerimaan positif bersyarat. Adalah menggambarkan superego yang berarti memaksa anak menginternalisasi norma orang tuanya, di mana hanya kalau anak dapat menyelesaikan diri di norma itu, dia akan merasa berharga. 2. Konsisten dan saling suisef. Perhatian Roger adalah bagaimana incoherent itu berkembang dengan self dan organisme dapat dibuat semakin coherent. 3. Aktualisasi diri. Roger tidak memberi contoh konkret tingkah laku yang dilatar belakangi tendensi aktualisasi, tetapi hal itu dijelaskan dalam bentuk ciri-ciri tingkah laku yang ingin mencapai atau menyelesaikan sesuatu yang membuat hidup seseorang menjadi lebih kaya dan memuaskan. D. Perkembangan kepribadian. 1. Pribadi yang berfungsi utuh. Roger memperinci 5 ciri kepribadian orang yang berfungsi sepenuhnya sebagai berikut. A. Terbuka untuk mengalami. B. Hidup menjadi. C. Keyakinan organismik. D. Pengalaman kebebasan. E. Kreativitas. B. 2. Perkembangan psikopatologi. Menurut Roger, orang yang di manajemen sepertinya tidak sadar dengan perasaan yang mereka ekspresikan. 3. Tak saling sui. Pengalaman incoherent disimbolisasi ke dalam kesadaran sehingga konsep diri menjadi hancur. 4. Kecemasan dan ancaman. Kecemasan dan ancaman yang menjadi indikasi adanya ketidakkoherenan diri dengan pengalaman membuat orang berada dalam perasaan tegang yang tidak menyenangkan. Namun pada tingkat tertentu, kecemasan dan ancaman itu dibutuhkan untuk mengembangkan diri memperoleh jiwa yang sehat. 5. Tingkah laku bertahan. Tingkah laku bertahan yang dipakai oleh mengenai kongres dapat efektif atau tidak efektif, termasuk dalam distorsi, dalam kompulsi, kompensasi, rasionalisasi, fantasi, dan proyek sebagai berikut. Distorsi pengalaman diinterpretasi secara salah dalam rangka menyelesaikan dengan aspek yang ada di dalam konsep self. B. Daniel. Orang menolak menyadari suatu pengalaman atau paling tidak menghalangi beberapa bagian dari pengalaman untuk disimbolisasi. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih, selamat siang.